Bapak Ibu Saudara, tadi kalau kita perhatikan lirik lagu yang terakhir tadi itu, keindahanmu memudarkan dunia. Itu dalam loh artinya Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali dunia lebih indah daripada kita bersekutu dengan Tuhan. Betul apa betul? Iya, memang jujur tuh memang begitu ya. Saya kalau dengar tadi itu kata-kata keindahanmu memudarkan dunia. Saya teringat di berita di TV kapan hari itu ada terungkap oleh KPK korupsi CPO ya, crude palm oil ya. Lalu 11 T, lalu dijembreng barang buktinya. Uang tunai cepek-cengan semua. Wih, plastikan gitu ya. Saya pikir itu 11 T, bukan itu cuma 2 T. Loh, kalau 11 gimana banyaknya itu? Mbok ya kasih sini gitu ya. Korupsi, jangan. Segepok itu aja setinggi gitu ya. Kelar sebelah ini ya. Renovasi selesai sudah. Tapi jangan, itu kan hasil korupsi ya. Jangan. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah disiplin rohani. Katakan bersama, disiplin rohani. Bilang sama sebelahnya, disiplin rohani. Haleluya. Ini slide-nya ya. Judulnya Spiritual Disciplines. Yang diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya, setujukah saudara bahwa disiplin itu baik? Setuju? Enggak semua ternyata. Berat. Setujukah kalau disiplin itu baik? Perlu? Harus? Asik. Tapi kenyataannya jujur aja, enggak semua orang suka disiplin. Betul enggak? Karena disiplin itu berlawanan dengan kenyamanan seseorang. Contohnya, orang-orang yang disebutnya zaman sekarang kaum rebahan. Tahu Bapak Ibu ya, kaum rebahan, dikit-dikit nyender, dikit-dikit rebahan gitu ya. Kayak enggak punya tulang belakang, maunya nyender aja gitu ya. Itu kan kalau disuruh olahraga, wah disiplin itu enggak nyaman buat dia. Tapi enggak cuma kaum rebahan, ada juga yang namanya kaum pecandu kerja, workaholic. Orang-orang yang pecandu kerja, workaholic, itu paling susah kalau suruh diem. Saya pernah kenal seseorang kayak gitu. Dulu ya, nggak tahu sekarang. Dulu itu saya tahu dia ini pekerja keras, berangkat, nama Jakarta ya, berangkat pasti jam 5 pagi supaya nggak macet. Pulang tuh bisa malam jam 10 baru pulang ke rumah. Setiap hari, setiap minggu, setahun libur cuma 2 kali, 17 Agustus sama Lebaran. Lebaran pun gak lama liburnya. Karena bagi dia hidup adalah kerja. Ke gereja? Enggak, dulu. Sekarang kayaknya mulai pergi, puji Tuhan. Kerja terus. Kalau dia liburan, toh ngapain setelah dia liburan? Dia pulang ke rumah, dia kan kerja diem. Dia bongkar gudang, dia bongkar garasi, dibersihin. Kenapa? Dia nggak bisa diam. Dia bilang, aku harus lakukan sesuatu. Aku mesti kerja. Akibatnya yang sengsara adalah orang-orang serumah. Mestinya liburan bisa jalan-jalan, nggak bisa bersih-bersih di rumah. Makanya orang rumahnya zaman itu ya, lebih senang kalau dia bekerja saja. Jadi yang di rumah bisa santai. Ya kan? Apalagi kalau dia sakit. Satu ketika dia pernah sakit, dirawat. Harus istirahat. Gak betah, saudara. Stres dia. Mau kerja. Padahal mesti disiplin untuk istirahat supaya dia sehat. Jadi apa artinya? Disiplin itu melawan kenyamanan seseorang. Entah dia nyamannya rebahan atau dia nyamannya bekerja. Namanya disiplin itu pasti mengganggu kenyamanan seseorang. Tapi kita tadi setuju bahwa disiplin itu baik dan perlu. Dan ada yang lebih penting dari itu bahwa kita mesti tahu apa tujuan dari disiplin itu sendiri. Kenapa? Karena seringkali seseorang mendisiplin dirinya dengan sebuah tujuan, tapi setelah tercapai tujuannya, dia tidak lagi mendisiplin dirinya. Saya kenal pasangan muda, baru menikah berapa tahun lalu ya. Waktu masih pacaran, cowoknya six pack, saudara. Bagus badannya, kotak-kotak, nge-gym. Menikah setahun lah, one ball. Hilang six pack-nya. Kenapa? Karena rupanya dia latih dirinya supaya
laku, saudara. Setelah laku, ya udah laku ini. Dan kebetulan mereka suami istri suka makan. Ngincipin apa, makan sering, olahraga jarang. Ya. Jadi ketika sesuatu dicapai, tujuan tercapai, maka disiplinnya pasti berhenti. Hal yang sangat wajar dan manusiawi. Makanya kita perlu tahu bahwa tujuannya apa nih disiplinnya. Tujuan saudara punya disiplin rohani. Berdoa setiap pagi, baca Alkitab, berpuasa bahkan mungkin 40 hari, 40 malam kayak Tuhan Yesus. Saudara pasti punya tujuan kan? Apa tujuan saya nggak tahu. Mungkin tujuannya misalnya dapat kerjaan, tujuannya dapat rumah, tujuannya punya jodoh. Percayalah ketika tujuanmu tercapai, engkau nggak akan lagi berpuasa. Kau nggak akan lagi mendisiplin dirimu untuk berdoa. Gitu kan? Karena itu tujuan untuk sebuah disiplin itu penting sekali. Bilang sama sebelahnya, tujuan sebuah disiplin itu penting. Bilang sama sebelahnya dong, tepuk, tujuan sebuah disiplin itu penting. Nah, untuk khotbah hari ini tentang disiplin rohani, saya diberikan sebuah ayat. Yuk kita baca bersama, Kolose 3 ayat 16, 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah dalam hatimu. Kalau lihat ayat ini hubungannya apa sama disiplin rohani? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Tapi kita perlu tahu latar belakang kenapa tiba-tiba keluar ayat 16 ini. Jadi saudara, ayat 16 ini adalah bagian dari sebuah perikop. Di Kolose 3 ada sebuah perikop yang terdiri dari ayat 5 sampai ayat 17. Nah ayat 16 ini termasuk di dalamnya. Dan judul perikop itu adalah manusia baru. Katakan bersama, manusia baru. Nah, dalam perikopnya ini, ayat 5 sampai ayat 15 ya, sebelum ayat 16, itu diajarkan bagaimana kita harus meninggalkan manusia lama dan kita harus mengenakan manusia baru. Bagaimana kita harus mematikan segala nafsu duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, keserakahan, amarah, kejahatan, fitnah, benci, dan seterusnya. Dikatakan di sana bahwa jangan lagi hidup di dalamnya. Lepaskan manusia lama itu. Dan kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Apa itu manusia baru? Yaitu hidup dalam kekudusan. Hidup dengan belas kasihan. Hidup dengan kesabaran terhadap sesama. Murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan seterusnya. Dan setelah semua itu baru di ayat ke-16 tadi kita baca. Hendaklah perkataan Kristus berdiam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi ayat 5 sampai 15 tadi menunjukkan tujuan disiplin rohani. Next slide. Jadi tujuan disiplin rohani harusnya adalah agar kita bisa meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yuk kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tujuan disiplin rohani adalah agar kita bisa meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi tujuan disiplin rohani bukan supaya saudara itu mendapatkan apa yang saudara dambakan di bumi ini. Bukan saudara, pengen kaya, pengen lancar. Semua pengen itu adalah kepengen duniawi saudara. Dan kalau itu tercapai, pasti disiplin rohanimu akan berhenti. Tapi seharusnya disiplin rohani kita bertujuan untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itu tujuan yang benar. Nah, untuk mencapai tujuan itu, kita masuk ke ayat yang ke-16. Ayat 16 tadi akan saya menjadi 3 poin utama. Saya mulai dengan ayat 16 bagian A. Kolose 3 ayat 16a. Kita baca bersama ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saudara, supaya kita bisa disiplin rohani,
meninggalkan manusia lama dan mengadakan manusia baru, hal yang pertama kita harus miliki adalah hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kekayaannya maksudnya dengan berlimpah-limpah di antara kamu. Kata perkataan hendaklah perkataan Kristus diam itu bukan lewat aja gitu ya, tapi berdiam. Dalam bahasa aslinya artinya menetap, menghuni, menempati. Jadi perkataan Kristus itu harusnya menempati hati kita, menempati keluarga kita, menghuni di antara keluarga kita. Bukan perkataan itu sekedar mampir, masuk telinga lalu lupa. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita kalau ke gereja, dengar khotbah, yang khotbah mungkin bagus gitu ya, lalu saudara bilang, iya benar, amin, amin, amin. Tapi sampai lupa. Tadi apa khotbahnya ya? Itu khotbahnya cuma masuk sebentar, dia keluar lagi. Saudara. Pasti ada yang begitu. Di luar HFC, di HFC enggak ada. Semua dengar dengan baik, pulang ingat semua. Haleluya, besoknya baru lupa. Karena firman Tuhan itu sering lupa, makanya saudara tidak cukup saudara hanya mendengar firman Tuhan hanya sekali seminggu. Di hari Minggu lagi, cuma 30 menit lagi khotbahnya. Saudara dengar 30 menit, belum dipotong ngantuknya saudara. Iya kan, udah ngantuk, aduh ngantuk banget nih Pak Denny khotbah. Ngantuk banget saya ini. Itu hilang tuh 10 menit tuh. Tadi ngomong apa ya? Enggak ingat, kadang ngantuk. Belum lagi saudara mempertahankan mata saudara melek itu ya. Fokus ke mata, supaya enggak ngantuk. Jadi kupingnya lupa nih, denger apa enggak denger. Melek, karena malu ketahuan ngantuk. Hilang 10 menit. Habis itu enggak lama ada WA masuk, ting ting. Kang tahu nih kerjaan. Bro, bisa enggak? Wah, WA saudara. Wah ini kerjaan ini, ya. Hilang lagi 10 menit. Khotbah cuma 30 menit. Tinggal 10 menit. Ingat, oh iya kemarin belanja di Tokopedia belum ini nih. Masuk lagi, scrolling. Hilang sudah 30 menit pulang. Tadi khotbah apa ya? Gak tahu. Saudara. Makanya gak cukup cuman dengar khotbah 1 kali di hari Minggu. Gak cukup. Kalau mau firmanmu menetap, tinggal, bahkan berlimpah-limpah harus punya waktu pribadi rutin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Padahal anjuran ini sudah sejak sekolah minggu, saudara. Bapak Ibu yang sekolah minggu, yang sudah Kristen dari kecil sekolah minggu, pasti sudah diingatkan akan hal ini. Pertanyaannya, setelah puluhan tahun kemudian, sudahkah rutin membaca Alkitab dan merenungkannya? Jangan dijawab. Entah kenapa ya, membaca firman Tuhan dan merenungkannya itu kayak susah untuk rutin dan komitmen dilakukan. Pasti ada aja alasannya, pasti ada aja penghalangnya. Tahu kenapa saudara? Karena manusia lamamu memang gak suka baca firman Tuhan. Manusia lamamu gak suka baca firman Tuhan. Saudara, tubuh jasmani kita dan tubuh rohani kita itu punya kesamaan. Apa itu? Sama-sama perlu makan. Tubuh jasmanimu perlu makan? Siapa yang belum sarapan di sini? Pasti udah lapar kalau belum sarapan. Yang udah sarapan ya udah mulai lapar ya. Soalnya udah jam 12 kurang. Kalau manusia, tubuh jasmani kita lapar, itu gampang dideteksi, gampang disadari. Perut melilit, asam lambung bergejolak gitu ya. Hidung sensitif, bawa apa ini? Ada yang makan apa ini gitu ya. Tangan gemetar, pandangan mata kosong, lapar. Tapi kalau tubuh rohani yang lapar, seringkali nggak terasa, nggak kelihatan, nggak ada warningnya. Kenapa? Karena manusia lama kita, daging ini memang nggak suka baca firman Tuhan, nggak suka kalau tubuh rohani kita makan firman Tuhan. Padahal itu perlu, saudara. Kalau saudara nggak kasih makan tubuh rohani saudara, makin lama saudara makin malas baca, makin malas doa, makin sering ngantuk saat khotbah.
Coba lihat sebelahnya, ngantuk nggak dia? Kalau dia ngantuk, jangan-jangan dia kurang tidur ya. Dia kurang tidur semalam habis lembur. Bukan karena dia lapar rohani, kurang makan rohaninya, bukan. Dia kurang tidur. Tapi itu benar, kalau engkau merasa dirimu, kok dengar khotbah kok malas banget ya. Ngantuk ya. Enggak konsen ya. Saya sering temukan dalam sebuah ibadah, dalam waktu khotbah, lagi pegang HP, saya pikir baca Alkitab, scrolling toko online, saudara. Nggak tahu mau beli apa itu. Mungkin beli kursi buat gedung renovasi, Pak Cahya. Amin. Beli AC mungkin buat renovasi. Tapi dia scrolling, betul ini. Saya mau tegur kok dia sudah senior juga ya. Ya sudahlah. Tapi saudara, ini adalah sebuah tanda-tanda, saudara periksa dirimu, kalau engkau malas baca Alkitab, engkau malas berdoa, engkau dengar khotbah kok ngantuk, engkau gak konsen dengar khotbah, itu tanda-tandanya rohmu sedang lapar, saudara. Kebalikan kalau tubuh lapar ya. Kalau engkau malah menjauh dari firman Tuhan, itu rohmu sedang lapar. Tandanya engkau harus disiplin dirimu untuk makan makanan rohani. Makan apa, Pak? Bakmi, bukan. Makan rohani. Firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Yohanes 6 ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Bukan berarti kita kanibal, makan orang. Bukan, saudara. Tapi ayat ini bicara soal firman Allah yang jadi manusia. Dan firman Allah itu ada di Alkitab, saudara dan saya. Itu makanan rohani kita. Itu makanan buat tubuh rohani kita. Baca, saudara. Renungkan, saudara. Renungkan seperti engkau makan dan minum. Mungkin hal-hal yang buat tubuh rohani nggak nyaman buat manusia lama kita. Sama seperti kita kalau kita mau makan sehat. Saudara yang suka makan jorok, soto tangkar. Waduh, saya pernah ketemu teman yang kalau dia makan soto, dia bilang ini, sotonya kurang enak. Kenapa? Kurang jorok. Kurang berlemak, kurang micin, kurang jorok itu. Kalau jorok enak, iya memang. Tapi seringkali hal-hal yang baik untuk tubuh kita, itu kurang enak dimakan. 2019 saya pernah ikut sebuah diet disponsori oleh salah seorang jemaat di sini. Supaya kurus selama 90 hari nggak boleh makan makanan berminyak, kacang, gula, nasi dan seterusnya. Saya disiplin, saudara. Saya punya tujuan, mau kurus. 2 sih, 1 mau kurus, 2 sungkan karena dibayarin. Jadi harus kurus nih, harus kurus. 90 hari. Saya turun 15 kilo, saudara. Langsung kurusan saya. Langsung sok-sokan beli baju yang kecil-kecil slim fit. Yang sekarang gak muat semua. Turun 15 kilo lebih. Saking disiplinnya saya, kita diajak makan. Saya punya teman-teman juga ya, yang bukan dari gereja ini. Teman-teman dulu, teman kuliah di teknik mesin. Kita makan gitu ya, dia makan di belakang. Dan saya kan bawa bekal tuh. Bekalnya makanan itu yang direbus dan sebagainya. Dia bilang, nggak usah bawa, lu bawa kita tinggal di tol. Loh, ya udah taruh mobil itu ya. Makan kita, makan apa ya? Yang saya bisa makan cuma 1, fresh salad with peanut sauce. Gado-gado, saudara. Tapi bahasa Inggris, berarti kan mahal nih. Dan saya bilang sama mbaknya, sama masnya, mas, sausnya dipisah. Masnya kayak bingung, bisa Pak? Dan so tahu cara rasanya makan gado-gado tanpa saus, tanpa kerupuk? Gak enak, saudara. Tapi sudah bisa merasakan tiap rasanya. Ini seladanya. Ini bagian apanya. Kalau dicampur kan yang terasa bumbu sausnya kan. Gak rasa sayurannya. Gak enak, tapi itu baik buat tubuh jasmani. Baca firman Tuhan, sama. Makanlah, mungkin gak enak. Tapi baik buat rohanimu. Amin. Bilang sebelahnya,
Ayo makan makanan rohani. Baca firman Tuhan. Supaya sungguh perkataan Kristus diam dengan segala kelimpahannya di antara kita. Amin. Nah, ketika tujuan saya tercapai, saya turun 15 kilo, udah dong. Apa yang terjadi, saudara? Ketika tujuan tercapai, udah dong disiplinnya. Turun 15, naik 20, saudara. Haleluya. Makanya disiplin rohani itu harus jelas. Tujuannya untuk memisahkan, melepaskan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yang mana itu akan terus berlangsung sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Jadi enggak ada lagi alasan, aku sudah tercapai kok tujuannya. Enggak usah lagi disiplin. Enggak, harus terus. Amin. Yang kedua, dari Kolose 3 ayat 16 yang B. Yuk baca bersama, 1, 2, 3. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, makan firman Tuhan, rohani kita makan firman Tuhan, maka kita akan punya hikmat, saudara. Dan dengan hikmat dari Allah itu kita mulai mengajar, menegur seorang akan yang lain. Kenapa? Kalau kita tanpa hikmat kebenaran kita mengajar dan menegur orang lain, nanti bisa salah, saudara. Karena seringkali teguran kita itu bukan untuk kebenaran, tapi untuk ego kita. Ada seorang bapak yang menegur anaknya, karena dia kalau naik mobil suka mainan HP. Bukan mainan game, maksudnya lihat WA lah, jawab WA dan sebagainya. Tegur bapaknya. Kamu ini yang benar-benar gini, bla 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 bla. Ternyata pas bapaknya nyetir, sama bapaknya juga main HP. Ini kan menegurnya bukan dasar kebenaran, menegurnya karena egonya bapaknya aja. Ada seorang ibu kalau di rumah negur anaknya, kasih screen time. Kamu enggak boleh lama-lama pegang handphone, enggak boleh, harus beraktivitas. Padahal maminya kalau nonton drakor, enggak berhenti, saudara. Ada mama-mama yang tersenyum di sini. Saya bisa memahami, Bu. Untungnya anaknya enggak bilang gini, loh aku kan ikutin mama. Nonton juga di HP. Gitu. Menegur dalam keluarga itu harus dasarnya kebenaran. Padahal gini saudara, seringkali gini ya, kita tuh sungkan mau negur orang lain, sungkan mau menasihati orang lain karena kita tahu ayatnya yang bunyi begini. Janganlah engkau menghakimi. Gitu ya. Kita jadi takut menghakimi nih, takut menilai orang. Padahal Tuhan bilang begini di Yohanes 7 ayat 24. Bilang begini, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Berarti boleh gak menghakimi? Boleh asal adil, saudara. Boleh. Boleh gak nilai orang lain? Boleh asal adil. Sesuai dasar kebenaran firman. Engkau menilai. Di Matius dikatakan bahwa cabutlah balok dari matamu supaya engkau bisa mencabut selumbar di mata saudaramu. Cabut dulu balok di mata kita. Hidup kita betulin juga dulu. Jangan asal nunjuk orang, tapi dirinya masih belum benar, saudara. Kayak saya nggak bisa bilang sama teman saya yang gemuk, diet lo, nggak sehat tubuh lu. Dia bisa bilang, gua tunggu lu kurus dulu. Baru gua kurus, diet. Nggak bisa. Karena negurnya tanpa dasar kebenaran firman. Kalau firman bilang apa? Hakimilah dengan adil. Boleh menghakimi. Boleh menilai? Boleh. Kenapa? Kalau kita nggak boleh menilai orang lain, gimana mau nasihatin dia? Gimana mau negur dia? Gimana dia mau berubah dari kelakuannya kalau kita nggak pernah boleh menghakimi dia? Tapi syaratnya, hakimilah dengan adil, syaratnya kita harus benar juga. Kenapa? Karena 1 Timotius 3 ayat 16 bilang begini, kita baca bersama ya, 1, 2, 3, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu memang untuk menyatakan kesalahan. Kamu salah nih, ini loh kamu keliru. Bukan sok-sokan nyalahin kamu, tapi firman Tuhan memang bilang kamu salah. Supaya apa? Supaya diperbaiki kelakuannya. Dididik dalam kebenaran.
Saudara, tema kita bulan Juli adalah menjadi keluarga yang layak. Pak Gembala kasih keluarga yang layak. Dan Pak Gembala bilang bahwa kata layak di situ kan keluarga yang layak. Kata layak di situ diambil dari Kolose 1 ayat 10. Dalam bahasa aslinya, kata layak itu adalah worthy, berharga, pantas, layak. Saudara, kalau engkau mau punya keluarga yang layak di hadapan Allah, harus ada firman Tuhan yang tinggal di sana. Amin. Dan tidak cuma tinggal, tapi jadi dasar kebenaran dalam membangun keluarga. Saat engkau saling mengajar, saling menasihati, saling menegur, punya dasar kebenaran yang sama. Saling memahami dan bisa saling mengampuni. Kenapa harus saling mengampuni? Karena enggak ada suami yang sempurna. Enggak ada istri yang sempurna. Enggak ada orang tua yang sempurna, enggak ada mertua yang sempurna, enggak ada anak yang sempurna. Semua belajar bertumbuh serupa Kristus. Karena itu harus punya dasar kebenaran yang sama. Yang ketiga, Kolose 3 ayat 16c. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Artinya tentu bukan lalu saudara menasihati orang dengan nyanyian, enggak gitu juga ya. Tapi gini, maksudnya bagian ini adalah begini. Dalam saat kita mengerjakan firman Tuhan supaya tinggal dalam keluarga, saat kita berusaha menjadikan dasar kebenaran dalam mengajar dan menegur orang lain, itu bisa tidak mudah, saudara. Itu bisa sulit. Tahu sulit, itu lebih dalam dari sulit. Lebih susah dari sulit, namanya sulit gitu ya. Sulit itu lebih dalam dari sulit. Bisa sulit, saudara. Kenapa? Karena banyak hal yang akan menentang kita saat berusaha menetapkan kebenaran itu dalam keluarga kita. Mungkin ada yang bilang, oh mudah Pak saya. Ya, belum sampai pada satu waktu di mana Tuhan akan izinkan mengalami hal yang sangat sulit. Karena itu perlu nyanyikan pujian, mengucap syukur senantiasa, gembirakan hati kita saat melakukan semua itu dengan ucapan syukur kepada Allah. Supaya sulitnya nggak terlalu sulit. Jadi dari ayat-ayat tadi kita belajar bahwa kita perlu disiplin. Next slide. Disiplin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ayo saudara, setelah sekian tahun berjemaat, ayo kembali rutin, kembali lagi. Baca renungan firman Tuhan. Disiplin untuk menghidupi firman. Enggak cuma baca, tapi melakukannya, menghidupinya. Disiplin untuk menasihati dengan dasar kebenaran. Supaya apa? Supaya yang kita nilai itu benar. Supaya kita menghakimi orang itu adil. Harus punya dasar kebenaran. Dan yang terakhir, disiplin untuk tetap memuji dan mengucap syukur dalam segala peristiwa yang terjadi. Yang keempat ini yang sangat sulit biasanya. Kenapa saudara? Karena ada dua hal tentang disiplin rohani. Yang pertama adalah kita mendisiplin diri kita sendiri. Next slide. Ya, dari Kolose ini tadi kan perlu disiplin. Nah, untuk disiplin rohani ada dua hal kita mesti tahu. Yang pertama, kita mendisiplin diri kita sendiri. Tadi ya baca Alkitab, menerapkan kebenaran sebagai dasar dalam menegur dan membangun keluarga, lalu bersukacita senantiasa, itu kita mendisiplin diri kita. Tapi ada bagian kedua, saudara, yang lebih berat dari ini, yaitu Tuhan mendisiplin kita. Saudara pernah didisiplin Tuhan? Saudara pernah dalam suatu buah kondisi, tiba-tiba saudara nggak tahu mesti ngapain? Saudara seperti nggak punya ruangan untuk bergerak. Tapi saudara harus atasi sebuah masalah, sebuah solusi. Tapi saudara nggak tahu mesti ngapain. Semua hal-hal yang saudara mau lakukan buntu semua. Nggak bisa semua. Sedangkan deadline-nya makin dekat. Makin dekat. Itu stres, saudara. Stres, saudara. Bahkan ada lebih dari itu.
Tahun ini saya alami disiplin Tuhan dalam hal keuangan. Jadi tahun ini, makanya saudara-saudara yang masih muda ya, kalau punya anak dihitung saudara jarak umurnya. Tahun ini anak saya yang SD naik SMP. Anak saya yang SMA masuk kuliah. Waduh, baru saya mikir, wah ini mesti jadi bahan masukan buat para pasangan muda. Tolong dihitung. Kalau mau punya anak, dihitung jaraknya. Tolong, jangan begini. Jangan 3 tahun, jangan 6 tahun. Wah, berat, saudara. Saudara, waktu anak saya yang SD mau masuk SMP, kami nggak ada uang, saudara. Kami sudah persiapan. Jadi saya dan istri punya rumah di daerah, kami mau jual, ya untuk sekolah anak-anak. Tapi ternyata punya aset properti itu nggak mudah jualnya ya. Waduh, ditawarnya seenak-enaknya, saudara. Separuh harga nawarnya. Wah, gak bener tuh orang-orang. Orang BU disalahgunakan gitu ya. Sampai kesal dengan, masa segitu? Yang bener aja gitu ya. Nah, ini kita ya gak jual sampai sekarang. Karena belum ada yang cocok harganya. Padahal anaknya masih sekolah kan. Tapi saudara, saat engkau didisiplin Tuhan, saya belajar satu hal. Hadapi aja, saudara. Hadapi aja. Ketika duitnya nggak dapat, nggak laku-laku, saya dan istri, ya udah, mesti samperin ke sekolahan, samperin ke kepala sekolah, kita datang, bawa surat sakti dari Pak Gembala, bahwa saya pendeta di sini gitu ya, gajinya nggak banyak gitu ya, bawa itu, wah siap, nggak ada, terus Pak Kep saya bilang, kok baru sekarang Pak menghadapnya? Wah saya bingung mau ngomongnya. Mau ngomong gak punya duit Pak, kok gak enak gitu ya. Singkat cerita, kita bilang Pak boleh gak mencicil? Oh boleh, dia kalau nggak sebuah lembaran, formulir. Terus dia nanya, Pak mau cicil 2 kali apa 3 kali? Saya pikir 6 kali apa 12 kali gitu ya. Cuma 2 sama 3 pilihannya, 2 atau 3 kali. Terus saya lihat, Pak ini formnya 3 kali Pak. Saya bilang, oh saya salah kasih formulir. Harusnya pertama-tama kasih yang 2 dulu. Nego baru yang 3 gitu ya. Oh berarti ada yang 6 Pak? Nggak ada. Saya bilang, ya sudah Pak yang ketiga aja. Cicil 3 kali. 3 kali ya udah tanda. Oke terima kasih ya Pak, terima kasih. Pulang gimana bayarnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Beneran nggak tahu saudara. Hadapi aja. Nggak lama ada yang bayarin saudara. Bahkan yang mestinya cicil 3 kali, lunas semua saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi ada kalanya nggak semudah itu saudara. Loh ada kalanya nggak semudah itu saudara. Makanya kalau didisiplin Tuhan, itu langit seperti runtuh. Karena engkau nggak tahu mesti ngapain. Masa mau jual ginjal? Saya kan gangguan ginjal, nggak laku juga ginjalnya gitu ya. Bercanda saudara masa jual ginjal. Anak saya yang kedua kan mau kuliah. Jadi saya pernah bilang, saya selalu bilang sama anak saya 2 yang gede-gede itu ya. Yang ketiga masih SMP, masih SD masih lama. Saya bilang, papi nggak bisa kuliah kamu di swasta. Kamu mesti masuk ke negeri. Kalau enggak masuk seminari. Yang terjangkau gitu ya. Yang pertama masuk negeri, UI ya, saya masuk UI. Itu free, nggak ada uang pangkalnya, nggak ada IP, nggak ada UKT, nggak ada uang kuliah tunggal. Ya ada sih kita bayar kos sama uang makan, itu juga besar, tapi paling nggak ada UKT dan nggak ada uang pangkal. Nah anak yang kedua ini, Emmanuel, UTBK nggak terima di UI dia. Wah saya bingung ini, apa suruh masuk seminari, apakah ini jawaban Tuhan? Saya bilang, seminari? Enggak nih, enggak mau. Ya udah. Ini dia ikut lagi UTBK lagi, tapi yang versi SMPTN Barat. Jadi ada kampus-kampus kecil yang di luar kayak ITB, UI gitu ya. Bukan nama-nama besar kayak ini kampus kecil, UPN Veteran gitu ya. UNJ, ITERA di Sumatera dan sebagainya itu ada lagi UTBK-nya. Dan Nol ikut yang ini. Keterima saudara di Karawang. Unsika, pasti nggak pernah dengar. Ya kan?
Siapa ketemu orang, anakmu di mana? Unsika. Di mana itu? Di Karawang, saudara. Tahu sekarang ya? Lumayan terkenal sekarang kampusnya. Universitas Singapura Bangsa. Itu nomor 1 di Karawang tapi. Dan dia kuliah di sana. Dan ternyata kena IB dan UKT, saudara. Waduh, baru kelar si anak saya yang kecil stresnya. Ini stres lagi, belum cari kos, belum sebagainya. Saudara tahu, saya kira Karawang itu kayak sini ke mana gitu ya. Saya kira sini ke Depok lah, Depok 40 kilo kan. Itu tuh udah jauh menurut saya. Karawang tuh, wow, saudara. Waduh, belum macetnya di tol itu ya, lewat MBZ ya. Tuh macet banget, jauh banget. Naik kereta itu juga jauh dan mahal. Saya pikir kayak anak saya yang pertama di UI naik kereta cuma 3.500, sejam setengah nyampe. Ini naik kereta bayarnya 50.000 paling murah ekonomi. Dan berapa kali transit ya. Tapi hadapi aja. Cari kos saya. Nawar-nawar kayak yang punya duit itu. Wah boleh gak segini? Ternyata kosnya pada penuh. Ya ada yang 1,5 juta dan harus bayar 6 bulan. Makanya saya bilang nggak jadi yang mahal itu karena harus bayar 6 bulan. Udah dapat duit, bayar 6 bulan. Dari mana gitu ya? Ya sudah, pulang saudara. Sudah tahu. Lagi-lagi saat kita hadapi Tuhan buka jalan. UKT dan IP ada yang bayarin saudara. Tinggal kosnya saya bingung. Kosnya minggu ini dia udah pindah kos. Saya nggak tahu dan saudara tahu orang nggak punya duit itu emosi tingkat tinggi saudara. Gampang tersinggung. Cobalah saudara. Sekali nggak punya duit gitu. Bener-bener nggak punya ya, bener-bener nggak punya itu. Karena kalau buat diri kita nggak punya duit, oke lah ya kita makan nasi sama kerupuk, oke lah. Tapi kalau buat anak sekolah kan gimana gitu kan? Gimana kita doa Tuhan, anak mau sekolah nih Tuhan, gimana? Dan sudah tahu, hari Sabtu ada yang kirimin uang saudara, buat bantu kuliah si Noel. Saya cuma nangis, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, paling enggak bisa buat bayar kos lah, bisa buat dia uang makan lah. Saudara, kalau Tuhan disiplin kita, seringkali capek. Kan saya nggak tahu kapan dikasih duitnya. Kan mikir terus nih, mau jual apa lagi? Tadi ya jual ginjal saya jelek loh, yang makan bisa jual. Mau apa gitu loh? Mau minta ke siapa? Malu. Saya bilang, Tuhan, kalau saya minta-minta, ya Tuhan sih nggak malu sih, saya malu Tuhan. Cuma saya juga malu punya Tuhan kok saya mesti minta-minta gitu kan. Tapi Tuhan gerakkan orang pada waktunya. Masalahnya kita nggak tahu kapan waktunya. Udah keburu stres dulu. Hari ini kalau saudara sedang disiplin Tuhan, didisiplin Tuhan, dan kau sedang nggak tahu kapan jawaban Tuhan, hadapi aja saudara. Hadapi aja. Ini saya masih banyak mesti dihadapin nih. Masih banyak saya bilang, ya udah hadapin aja. Mau gimana? Mau gimana? Kita punya Tuhan yang besar. Kita cuma perlu taruh firman Tuhan dalam hidup kita. Kita punya dasar kebenaran. Kita mengucap syukur senantiasa. Kita lakukan apa yang kita bisa. Ya bukan berarti kita doa-doa nggak ngapa-ngapain. Usaha. Saya mulai banyak usaha sudah. Saya mulai jual-jual MLM sekarang. Tapi gak ada yang beli lagi. Gak ada yang beli sudah. Waduh, tiap kali coba alatnya. Gak cocok. Aduh. Berusaha apa yang bisa dilakukan. Saudara. Kan jualan itu masih oke. Masa saya mau bagi-bagi kartu nama? Undang khotbah dong, undang khotbah. Gak mungkin kan. Tapi Tuhan selalu sertai. Amin. Dalam didisiplin oleh Tuhan, hal yang kita mesti punya adalah, next slide. Belum ini ya. Nah, ini. Kenapa kok kita bilang, kok tega Tuhan, aku disiksa. Kok tega Tuhan? Firman Tuhan bilang begini nih, Wahyu 3:19. All those I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Barang siapa aku kasihi, saudara, ia ku apa? Ku tegur. Dan ku apa? Ku hajar, kata Tuhan. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Kalau saudara hari ini sedang dihajar sama Tuhan, bersyukur.
relakan hatimu. Bertobatlah, engkau tahu ini baik untukmu, supaya manusia lamamu engkau lepaskan dan engkau mengenakan manusiamu yang baru. Saat engkau didisiplin Tuhan, saat engkau alami ajaran Tuhan, saudara, kau perlu yang namanya ini. Next slide. Namanya persistence. Kegigihan. Persisten. Maksudnya apa? Persisten itu kegigihan, kesinambungan, terus-menerus. Persisten itu kegigihan dalam menjalani proses yang panjang dan penuh tantangan dalam mencapai tujuan. Mungkin kalau engkau bersama dengan Tuhan, jalanmu mungkin grafiknya enggak terus naik kayak gitu ya. Grafiknya naik, turun, naik, turun banget. Ada hujan di sana, ada petir, ada duri-duri. Jalanmu mungkin terjal. Tapi engkau mesti tetap punya persisten. Karena semua itu bukti kasih Tuhan sama kita. Kalau kau bilang, itu gara-gara salah dia sendiri Pak. Dia judol, dia pinjol, dan all yang lain. Salah dia sendiri Pak. Ya, tapi bukankah Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah bekerja dalam segala perkara tentang kebaikan buat mereka yang mengasihi dia. Meskipun dia jatuh karena kesalahan sendiri-sendiri, Tuhan sanggup mengubah kejatuhannya itu menjadi kebaikan buat dia. Membawa dia bisa memisahkan manusia lamanya dan mulai mengenakan manusia barunya buat dia sendiri. Kita mesti punya kegigihan dalam disiplin rohani. Bilang sama sebelahnya, kegigihan dalam disiplin rohani. Dan percayalah bersama dengan Tuhan semua pasti bisa dilewati. Amin. Bilang sebelahnya bisa dilewati. Haleluya, saya dan pemusik ke depan. Mohon maaf saya melebihi waktu yang dijadwalkan. Biasanya saya selalu on time ya, hanya kali ini. Saudara, disiplin rohani bukanlah beban. Tapi adalah jalan untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Disiplin rohani bukan beban, saudara. Tapi sebuah jalan untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Karena itu, disiplin rohani itu sebuah kewajiban. Suka nggak suka, saudara mesti lalui itu. Harus dikerjakan, harus dilewati. Amin. Saya akhiri dengan ayat ini, 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus bilang begini, I discipline my body and bring it under strict control, so that after preaching to others, I myself will not be disqualified. Baca Indonesianya, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, mari kita mau melakukan disiplin rohani pada diri kita sendiri. Amin. Dan ketika Tuhan mendisiplin dirimu, ingatlah, itu tanda cinta Tuhan sama engkau. Hadapi aja, jalani aja, tetap berdoa, tetap baca firman-Mu, tetap gunakan dasar kebenaran-Mu, tetap mengucap syukur dalam hatimu. Tuhan pasti sertai engkau melewati segala itu. Amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita perlu Tuhan. Kita nggak pernah bisa apa-apa di luar Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap jam. Nyanyikan pujian dari gedung pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Engkau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkat. Nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh.
jam ku memerlukan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Mari angkat tangan saudara, angkat tanganmu dan katakan padanya, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Hanya Engkau yang memberi kami damai sejahtera penuh setiap jam. Setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Sungguh Tuhan, kami perlu Engkau dalam setiap saat di hidup kami. Amin. Tuhan, kami tahu disiplin itu baik buat kami. Tapi disiplin itu juga nggak nyaman buat manusia lama kami, Tuhan. Dan itu kami berdoa hari ini, supaya kami senantiasa mengikatkan diri pada Tuhan. Karena Kau tahu kami nggak bisa jalan sendiri. Bahkan setiap jam dalam hidup kami mau selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, ini doa kami, supaya kami sungguh dapat meninggalkan manusia lama kami. Supaya kami sungguh dapat mengenakan manusia baru kami, Tuhan. Sepanjang hidup kami di bumi ini, kami mau mendisiplin rohani kami dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan persisten. Sehingga sampai akhirnya Kau dapati kami setia di hadapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bila firman Tuhan hari ini gak kembali padamu dengan sia-sia, tapi tertanam dalam hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami mau diubahkan semakin hari semakin serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.